Shalom guys, welcome to GC Youth Online Service. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tak kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda. Gimana kabarnya semuanya? Baik kan? Baik, luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari yang baru Tuhan yang Kau berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin menaikkan pujian penyembahan kepadamu Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, diberikan hari yang baru oleh Tuhan kita. Mari kita sorakan haleluya. Tengah
masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you.
Halo, salam teman-teman GC. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami pada minggu hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan sehingga saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak melakukan ibadah bersama-sama, tapi kuasa dan kasih-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya berkat yang sama, berkat yang terbaik daripada-Mu akan Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu. Berkati hati kami Tuhan seperti ladang yang subur, sehingga setiap firman-Mu yang ditabur menjadi benih yang baik, bertumbuh 10, 30, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal dengan saya Andreas. Saya dari gereja GPI Resimen 1 Pelopor, dari Restu. Kak Andreas ini backgroundnya sebagai seorang marketing, dan saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan sesuai apa yang Kak Andreas alami dalam kehidupan sehari-hari. Temanya kali ini adalah integritas. Integritas itu apa sih Kak? Integritas itu luapan dari dalam hati mengenai yang diucapkan dan dilakukan sama. Intinya apa yang kita omongkan, kita lakukan itu sama. Kita mau di gereja, mau di luar gereja, yang kita lakukan itu sama. Kenapa sih Pak Niko ngasih tema tahun ini juga sebagai salah satu tahun integrity? Kita semua percaya dan yakin bahwa kita generasi milenial, generasi Tripentakos, Tuhan itu mempersiapkan kita, generasinya itu tidak main-main. Jadi saat ini hanya orang-orang yang siap dan bersedia, itulah yang akan dipilih Tuhan. Salah satunya apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki integritas. Integritas itu jauh lebih dalam, bukan hanya ngomongin soal yang apa yang diungkapkan sama yang dilakukan sama, tapi jauh lebih daripada itu. Yang pertama, orang berintegritas itu adalah orang yang punya prinsip. Orang yang punya prinsip itu punya pendirian yang teguh. Semisal gini, anak-anak muda saat ini banyak banget yang istilahnya kalau dulu ngerokok itu nggak boleh, ngerokok itu merusak kesehatan tubuh. Saat ini ada rokok yang baru, modelnya elektrik. Orang menyebutnya vape, itu bukan rokok. Nggak apa-apa ngerokok, nggak apa-apa nge-vape. Ini beda kok sama rokok. Ini nggak pakai nikotin kok. Ini nggak pakai narkoba, nggak apa-apa. Dunia mulai mengatakan, ayo ngerokok, ayo nge-vape, nggak apa-apa, ayo pakai narkoba. Mulailah hati teman-teman bertanya-tanya, ini benar nggak, boleh nggak? Nah itu namanya tidak punya prinsip. Kalau kita punya prinsip, sekali no terhadap rokok, katakan saya itu no rokok, saya no to drug, saya no to free sex, dan lain-lainnya. Kalian tidak boleh bimbang, kalian harus punya pendirian. Tidak terpengaruh narkoba, tidak terpengaruh pergaulan bebas. Yang kedua, orang yang punya integritas adalah orang yang berani melakukan hal yang benar. Hal yang benar ini adalah hal yang benar dalam Tuhan. Dari contoh tokoh Alkitab ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Pada saat mereka beribadah kepada Tuhan, pada waktu itu pemerintahan melarang untuk orang beribadah kepada Tuhan. Tapi setiap orang, setiap warga negara harus sujud kepada berhala, kepada patung. Tapi mereka tahu bahwa itu tidak benar, bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja, Tuhan Yesus yang kita sembah. Makanya mereka sampai dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tapi hal itu tidak mengurangi integritas mereka. Mereka tetap mau Tuhan selamatkan, mau Tuhan tidak selamatkan, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka tetap mau beribadah kepadanya. Saat ini berapa banyak anak-anak Kristen yang ketika melihat hal yang tidak benar, mereka tidak berani mengatakannya. Ketika teman-teman naik motor aja, kalian jalan ke tempat yang dekat, kenapa sih kamu pakai helm? Kenapa sih kamu harus pakai jaket? Padahal itu adalah hal yang benar. Itu melindungi kepala teman-teman. Itu melindungi
anggota tubuh, bukan karena kita pakai helm ataupun jaket kita takut polisi, bukan. Tapi itu jauh lebih daripada itu melindungi kepala kalian, itu melindungi diri kalian. Itu adalah salah satu contoh kecil, tapi banyak sekali anak-anak muda saat ini, itu namanya nggak keren, kayak gitu aja takut, naik motor deket aja pakai helm. Dan yang ketiga, orang yang punya prinsip itu adalah orang yang tidak kompromi terhadap dosa. Saya juga akan ambil dari tokoh di Alkitab, yaitu Nabi Elia. Pada waktu Nabi Elia berhadapan dengan para, anggaplah itu pendeta-pendetanya Baal ya, Elia tidak takut. Sama seperti teman-teman saat ini, mungkin kalian minoritas di tempat kalian belajar, di tempat kalian bekerja. Semua orang akan mengatakan sesuatu yang bodoh yang kita lakukan. Contoh yang paling kecil, gimana sih, kenapa kita tidak boleh berkompromi terhadap dosa? Iblis itu menggunakan perangkap kita melakukan dosa itu mulai dari yang hal kecil. Misalnya seperti ini, kita main ke rumah teman, sudah makan belum? Kita mulai berbohong. Udah makan, padahal kita belum makan. Lalu makan di mana? Nah, iblis mulai memperangkap kalian tuh. Makan di mana ya tadi ya? Dalam hati kalian makan soto. Soto di mana? Soto sedap. Sama siapa? Mulailah kalian akan jatuh dan terperangkap. Hal sekecil itulah yang mula-mula dosa itu tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita. Itu yang membuat generasi muda saat ini terintimidasi. Ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, iblis mulai menjerat. Teman-teman saat ini pelayanan di gereja, tapi di luar kalian clubbing, di luar kalian ngerokok, kalian berkata-kata kotor. Beberapa teman-teman kalian akan ngelihat kalian, wah ternyata kak ini kayak gini ya, ternyata dia itu gak sebaik yang saya kira. Mulailah nanti dalam hati kalian saat ketemu orang yang ngelihat kalian itu, dia ngelihat saya berbuat tidak baik. Mulai kalian terintimidasi, mendingan aku gak ke gereja aja, mendingan aku gak pelayanan aja, aku ini gak berharga. Mulailah dari situ. Lama-lama orang akan depresi, frustasi, akhirnya gak sedikit yang bunuh diri, gak sedikit yang akhirnya jatuh ke dalam narkoba, dan banyak hal lain yang anak-anak muda saat ini terjerat dalam hal-hal yang mereka sendiri tidak bisa lepas, pergaulan bebas dan lain-lain. Kak Andreas percaya kalau saat ini teman-teman masih walaupun dalam keadaan pandemi, kalian selalu berkomunikasi baik dengan orang tua, kalian taat, kalian tidak keluar malam melewati jam yang ditentukan sama orang tua, kalian tetap berdoa, kalian tetap membaca firman Tuhan. Saya yakin dan percaya adik-adik, teman-teman semua akan merasakan kasih Tuhan dan kalian tidak akan diperangkap oleh iblis. Jadilah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang berani melakukan hal yang benar, dan yang terakhir, tidak kompromi dengan dosa. Saatnya ini adalah saat kebangkitan anak-anak muda. Jadilah yang terpilih, karena dikatakan dalam firman Tuhan, jika ada 2 orang, hanya ada 1 yang akan diambil. Bisa saja saat ini kalian mendengarkan firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan bersama dengan teman kalian. Tapi lihat berapa tahun lagi atau berapa saat nanti, Tuhan akan membuat perbedaan orang yang mendengarkan firman dengan baik, orang yang asal-asalan. Jadilah orang yang berintegritas. Terakhir, Kak Andreas akan putarkan sebuah video karena saya yakin anak-anak muda lebih suka melihat visual daripada apa yang Kak Andreas sampaikan atau secara verbal. Ini kisah nyata, nanti teman-teman bisa lihat seperti apa sih orang yang punya integritas. 他是一个挑担为生的爸爸，正面对一个巨大的困境。一边是妻子发病住院，急需用钱；一边是货主遗落的2袋货物，
价值万元。已经5天，他从早到晚都在寻找这2包货物的失主。他叫郑定祥，58岁，重庆万州清平村人。到哪这儿啊？到李仁广场。他读书不到3年，挑担为生30年。来吧，拿瓶矿泉水。老板儿，老板儿，帮忙，帮忙，老板儿，看到我刚才生活那个帮忙没有？没看到。没有。同学，看到我合作没得？没看到啊。老板儿，有人来找货没得？没有。在帮货主挑货的途中，他们走失了。看到有人来找货没得？为了失主70余件羽绒服，他已经奔波寻找整整5天。哪里在过去？说明后面等你。他全心全意守护着这2包货物。没有收入，顶着重感冒，发着高烧。哎，2个人1天你还出去啊？真是要钱不要命喽！人开胸，老婆就在医院，而且你还是搞我身体，你卖的嘛开到我身噻。哎，妈妈，啷个能开哈？卖了算了。我缺钱不缺德。来，拿一下。是你呀！我都没想到还能找回我这批货，我怎么感谢你呢？你也不要客气，你丢东西嘛，你也着急噻。是。他用肩膀挑起自己的生活，也用心担负每一次承诺，每一份托付。Nah, seperti itulah itu kisah nyata dari negeri Cina, bagaimana orang punya integritas, bagaimana orang sampai dikatakan dia nggak punya apa-apa, istrinya sakit, tapi dia tetap tidak mau mengambil barang yang bukan miliknya. Orang lain nyuruh jual aja untuk keperluan istrimu, bahkan dia sampai sakit, dia tidak mau menjual barang itu karena bukan miliknya. Sampai akhirnya dia menemukan pemilik dari barang yang dia bawa. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini hanya sebentar dan sedikit, tapi kami percaya Tuhan setiap hari akan menjadikan rema untuk anak-anak-Mu, untuk generasi-Mu untuk bangkit Tuhan. Jadikan mereka anak-anak muda yang penuh integritas, yang penuh dengan prinsip, mereka berani melakukan hal yang benar dan tidak berkompromi kepada dosa. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu dilepaskan dari segala jerat, baik dari pornografi, dari kecanduan gadget, dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami percaya Tuhan mereka
Engkau berikan masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang, karena kami ini adalah duta kerajaan-Mu, kami membawa nama baik dari kerajaan surga. Kami ini adalah anak-anak Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang pekan ini, biarlah kasih Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, baik dalam lingkungan sekolah, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan. Berkatilah kami, berkati juga orang tua kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berikan kekuatan pada kami untuk terus apa yang menjadi harapan kami selalu ingat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Guys, terberkati kan dengan firman hari ini? Untuk memberikan persembahan, kamu bisa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC Youth minggu depan. See you and God bless you.